Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bupati Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili dalam wilayah mitra kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep, Bapak Bupati Baru, Bapak Bupati Maros, Bapak Bupati Andrekang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota Forkopimda dari Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, Kabupaten Maros, Kabupaten Andrekang, Bapak Ketua atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep. Yang kami hormati Direktur Bank BNI Pangkep, Direktur Semen Tonasa, Direktur Semen Bosowa, Direktur PKM Biringkasi Raya Pangkep, Ketua Perusahaan Daerah Pangkep, Ketua Umum Kadin, Ketua Umum Apindo. Kemudian saudara-saudara saya, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dari kawasan timur yang sempat hadir atau mewakili, BPPB Samarinda, Sorong, Ternate, Bantaeng, Kendari. Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkep, Kadis Naker Kabupaten Pangkep, Kadis Naker Kabupaten Baru, Kadis Naker Kota Pindrang, Kabupaten Pindrang, Kadis Naker Kabupaten Sidrap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangkep, para Kepala UPTD BLK Binaan Kabupaten Pangkep, Ketua FKLPI, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Dan Ramil Segeri Mandale, Bapak Kapolsek Kecamatan Mandale, beserta seluruh tamu undangan, stakeholder yang sempat hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama, kami ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Profesor Haji Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang sekaligus sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sedianya beliau langsungnya akan hadir, tapi ada kegiatan mendesak di luar negeri yang tidak terinfo sebelum perencanaan ini Pak Darson menyampaikan kepada beliau, sehingga karena terkait dengan kepentingan bangsa dan negara pada negara-negara sahabat, sehingga beliau melaksanakan tugas ke dinas ke luar negeri. Kemudian para pejabat tinggi Pratama, SES, Direktur juga fokus pada undangan berbagai balai lain di seluruh Indonesia, termasuk mempersiapkan puncaknya di JCC Kemayoran pada tanggal 27 sampai 29, sehingga baik Bapak PLT Dirjen, dalam hal ini Bapak Sekjen, Bapak Direktur, Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal tidak sempat hadir bersama-sama kita, dan kepada saya diminta sebagai satu-satunya balai besar di kawasan timur Indonesia, Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara adalah di Makassar, maka kepada saya didelegasikan diminta untuk hadir membersamai bapak-bapak dan ibu-ibu para pejabat dan seluruh saudara-saudara saya pada acara Semarak Pelatihan Vokasi 2023 dan sekaligus
peringatan hari ulang tahun Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kabupaten Pangkep yang keempat. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Lebih bersyukur lagi, alhamdulillah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep telah memasuki usia yang keempat. Jadi dari segi usia ini baru 4 tahun. Tapi menyangkut peran di dalam hal meningkatkan kompetensi masyarakat, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep sudah tidak kalah dengan saudara-saudaranya, kakaknya yang sudah usianya lebih dari setengah abad. Karena itu saya ikuti betul, baik pada saat saya menjadi Kepala Kendari, karena saya baru 114 hari saya ada di Balai Makassar. Setelah Balai Besar Makassar naik kelas, naik status dari balai sama satu kelas dengan Pangkep ini, kemudian naik menjadi Balai Besar dan sekaligus menyempurnakan, sudah ada perwakilan di kawasan timur Indonesia namanya Balai Besar, sekaligus menjadi tempat tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pelatihan vokasi bagi siswa, tapi juga menjadi tempat upgrading instruktur dari seluruh saudara-saudara kita, baik dari kawasan timur maupun dari seluruh wilayah tanah air Indonesia. Lebih bersyukur lagi Bapak dan Ibu, para pejabat yang saya hormati, hanya 2 di seluruh Indonesia yang balai pelatihan vokasinya dalam satu provinsi 3 balai. Yang pertama Jawa Barat, Balai Besar Bandung, Balai Besar Bekasi, dan Balai Bandung Barat. Kedua Sulawesi Selatan, Balai Besar Makassar, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep, dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng. Selain itu paling tinggi 2, Jawa Tengah, Semarang dan Surakarta. Jawa Timur, Sidoarjo dan Banyuwangi. Serang hanya 1. Tapi Sulawesi Selatan 3 balai. Dan apa yang kami sebutkan di dalam penghormatan tadi, Bapak Bupati, Bapak pimpinan anggota dewan, pimpinan dewan beserta anggota, itu adalah mitra kerja dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep. Demikian juga Bantaeng. Di sana ada beberapa kabupaten masuk dalam wilayah binaan Bantaeng. Tetapi untuk Balai Besar Makassar itu tidak hanya di wilayah Sulawesi Selatan, tapi wilayah binaan 4 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Wilayah kerja 38 provinsi sama dengan balai-balai besar yang lain. Jadi seluruh Indonesia ada 6 balai besar, di Medan, di Serang, di Bekasi, di Bandung, Semarang, dan Makassar. Makassar nanti pada tahun 2022 tanggal 2 Februari baru sudah ada balai besarnya, dan dilaksanakan selama kurang lebih 1 tahun oleh pelaksana tugas, kemudian dilelang asesmen jabatan pada bulan puasa yang lalu sampai dengan tanggal 3 Juli baru dilantik kepala definitif. Saya masih kepala Selon 3 di Kendari, ikut. Dari 8 orang yang ikut, alhamdulillah dari satu tahapan ke tahapan berikutnya selama 4 tahapan dilewati. Tanggal 3 Juli saya diperintahkan untuk melaksanakan tugas di Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas Makassar sebagai kepala balai besar pertama di Provinsi Sulawesi Selatan, Tengah, Barat, dan Gorontalo di kawasan timur. Dengan itu pula alhamdulillah semakin menguatkan koordinasi karena saudara saya Pak Darsono yang jauh lebih senior daripada saya mengelola dunia ketenagakerjaan, adik saya Pak Ashari yang menjadi kepala Balai Bantaeng, semua kita bersinergi bergerak bersama. Jadi sebetulnya tanpa diperintah pun oleh pimpinan kami di Jakarta, acara hari ini saya hadir. Tapi kehadiran saya sebagai tamu undangan biasa. Nanti tadi malam baru mulai mendapatkan. Sebaliknya kegiatan di Makassar, beliau-beliau juga hadir. Bahkan tidak cukup saya hadir pada kompetisi
welding ini saya kirim utusan dari Makassar untuk ikut berlomba dengan saudara-saudara kami di sini. Dan selanjutnya tanggal 27 besok akan berangkat bersama-sama ke Jakarta dalam rangka menampilkan berbagai kelebihan keunggulan yang sudah dimiliki oleh Makassar, Pangkep dan Bantaeng di Kemayoran dalam rangka memperlihatkan dengan balai-balai besar yang lain di seluruh Indonesia. 21 balai seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Sorong, 3 ada di Sulawesi Selatan, dan ini patut kita syukuri. Mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya kok istimewanya di mana Sulawesi Selatan? Sampai 3 balai. Salah satu yang patut kita syukuri adalah SDM dari Sulawesi Selatan sejak masa yang lalu dari sisi perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan sampai hari ini lumayan berperan dan menentukan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2 orang mantan sekjen, Pak Andi Sangaji, Pak Andi Abdul Wahab Bangkona, mantan dirjen, mantan direktur, mantan sekretaris direktur jenderal, pokoknya banyak. Nah, ketika inilah manfaatnya, ketika ada tokoh-tokoh putra-putra terbaik Indonesia yang berasal dari daerah kita, kemudian bisa 1-2 kata memainkan ujung mata pulpennya. Pangkep bangun 1 BLK, Bantaeng bangun 1 BLK, Makassar naikkan tinggi statusnya menjadi balai besar. Itu tidak mudah dalam satu, tetapi ini juga bagian dari tidak mungkin dibuka di Pangkep ini dibangun 1 balai 5 atau 6 tahun lalu untuk berdirinya 1 balai pelatihan vokasi atau dulu namanya balai latihan kerja, kalau pemerintah Kabupaten Pangkep tidak memberi dukungan penuh, kalau gubernur atau pemerintah Sulawesi Selatan tidak memberi dukungan penuh, bisa saja Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan harapan peluang untuk berdirinya balai, tetapi biasanya dibangun atas kemitraan. Contohnya tanahnya misalnya hibah dari pemerintah Kabupaten Pangkep, biaya membangun fisiknya maupun menyelenggarakan kegiatan pelatihannya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, sebetulnya kemitraan-kemitraan seperti ini yang kita perlukan, dan dalam kurun waktu 114 hari sejak tanggal 10 Juli saya masuk menjadi Kepala Makassar, itu sudah saya kelilingi 4 provinsi, menemui 3 gubernur, sekian bupati, dan salah satunya yang saya minta adalah kemitraan itu. Alhamdulillah Majene sudah memberikan tanah dihibahkan dan insya Allah akan menjadi balai pelatihan vokasi dan produktivitas PTP Kementerian di Majene. Di Palu demikian pula. Insya Allah Gorontalo menyusul. Di Morowali juga sama. Jadi semua itu tidak lain tidak bukan supaya benar-benar pelayanan akan kepentingan dan kebutuhan kompetensi masyarakat di wilayah binaan baik BPPVP Makassar maupun BPVP Pangkep, Bantaeng dan seluruh mitra-mitra kami yang lain, itu benar-benar kita antarkan saudara-saudara kita dalam hal kebutuhan kompetensinya melalui pelatihan vokasi pada balai-balai yang ada di bawah binaan Kementerian Ketenagakerjaan maupun balai binaan-binaan BLK UPTD di bawah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota dalam wilayah binaan baik Makassar, Pangkep maupun Bantaeng. Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa Semarak setiap bulan Oktober itu adalah ditetapkan sebagai bulan vokasinya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan pada bulan Oktober ini semua kegiatan positif kami lakukan. Entah itu bazar, entah itu job fair, entah itu perlombaan-perlombaan donor darah dan sebagainya, semua dilakukan. Tujuannya apa? Pertama, di samping memperkenalkan atau mempromosikan bahwa di Pangkep ini ada balai. Pertama, masih 4 tahun umurnya juga perlu promosi terus-terusan. Ada balai yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Kedua, kegiatan pelatihan dilaksanakan alhamdulillah gratis. Jadi mulai dari mendaftar sampai dengan menerima sertifikatnya, mulai dari yang non boarding sampai yang diasramakan kalau ada, semua kegiatan pelatihan diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan gratis. Jadi kalau ada masyarakat mendengar di luar masih ada pungutan, itu
perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang pasti seluruh balai di bawah unit pelaksana teknis pusat Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan gratis, pakaiannya gratis, bahan pelatihannya gratis, konsumsinya gratis, transportasinya dikasih, BPJS-nya disiapkan, apalagi semuanya, alat tulis ATK-nya disiapkan. Jadi tujuannya untuk apa? Dalam rangka kehadiran negara untuk mengasah dan mempertajam kompetensi masyarakat melalui balai-balai pelatihan vokasi dan produktivitas yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Pangkep ini. Karena itu saya ikuti betul sejak saya masih di Kendari melalui grup-grup Pangkep telah memberikan pelayanan terbaik kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan kebutuhan kompetensi atau skill atau keahlian atau keterampilan pada jurusan-jurusan yang pada spanduk ini, pada banner ini sudah disiapkan. Jadi bagi saudara-saudara kita yang nanti kita kembali membutuhkan keterampilan di bidang apa, tinggal kita lihat di sini. Tapi untuk tahun ini karena sudah bulan Oktober, kemungkinan besar sudah makin menipis dan tinggal sisa paket-paket terakhir penyelenggaraan kegiatan. Tetapi bagi kita punya keluarga apa yang ingin mengembangkan keterampilannya, tinggal kita lihat di sini. Ada menjahit, ada operator listrik, ada pemasangan pembangkit dan semua. Ini bisa kita informasikan kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah. Ayo manfaatkan keberadaan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep ini untuk mengasah mempertajam keahlian anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Semakin banyak saudara-saudara kita yang memiliki keahlian, insya Allah upaya kita bersama untuk menekan angka pengangguran, upaya kita bersama untuk menciptakan tenaga kerja terampil, upaya kita bersama untuk menekan kemiskinan dan itu menjadi program nasional. Upaya kita bersama untuk menciptakan wirausahawan baru, insya Allah bisa kita lakukan. Pak Bupati, Pak Gubernur tidak berdiri sendiri, kami pun juga. Kekuatan kita pada saat kita bergandengan tangan. Saya bersyukur hari ini luar biasa. Semua unsur organisasi kepala-kepala OPD hadir. Ini menunjukkan bahwa 4 tahun usia Pangkep tapi sudah mampu mengkomunikasikan dirinya. BPP Pangkep ini sungguh sangat memberi manfaat. Tidak akan mungkin ada respon atensi masyarakat yang luar biasa kalau Pangkep tidak dihitung, tidak membawa dirinya untuk diperhitungkan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara saya, keluarga besar BPP Pangkep, Pak Darsono, kakak saya, kepala balai, Kasubag TU, Kasubag Umum, seluruhnya instruktur. Mana instruktur Pangkep? Ingat, saudara-saudara instruktur itu adalah rohnya Balai Pangkep ini. Pak Darsono boleh, saya boleh pandai berpidato atau ceramah di sini. Tapi kalau tiada instruktur tidak akan ada kegiatan pelatihan. Karena itu kata kuncinya untuk bisa dikenal berkualitas, dicemo, digunjingin, bagus atau tidak BPP Pangkep ini ada di tangan instruktur. Jadi mantapkan betul. Salah satu yang membuat saya terlambat hadir tadi juga membuka 4 paket 80 orang upgrading keahlian instruktur pemerintah, swasta dan belga komunitas di Makassar. Hadir dari 18 provinsi termasuk Bangka Belitung, semua dimanfaatkan. Ini manfaatnya menjadi balai besar. Sudah bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita dari berbagai penjuru tanah air datang latihan di Makassar. Sekarang saya ingatkan kepada saudara-saudara saya dari instruktur, mantapkan terus kompetensi Anda untuk bisa mentransfer skill dan knowledge kepada anak-anak yang akan kita latih nanti. Semakin Anda hebat, insya Allah kualitas lulusan kita juga akan semakin hebat. Dan ukurannya adalah bukan pada saat memegang sertifikat, tapi ukurannya adalah pada saat terjun ke masyarakat, mampu diterima di pasar kerja. Sertifikat yang dipegang mampu menolong diri mereka sendiri. Sertifikat yang dipegang bisa mengantarkan mereka untuk tersenyum. Kalau masuk di sini dalam keadaan meringis menangis, keluar dari sini dengan memegang sertifikat yang diteken Pak Darsono, insya Allah itu akan mengantarkan mereka menjadi tersenyum. Sertifikat yang dipegang akan mengantarkan mereka bertanya, besok saya mau makan apa? Bukan besok atau sebentar malam saya mau makan siapa. Di situ peran kita balai ini adalah mengantarkan anak-anak kita untuk bertanya mau makan apa. Untuk mau makan apa dia harus melakukan apa. Untuk bisa melakukan apa dia harus tahu apa yang akan dia lakukan.
karena terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pihak lain. Untuk tahu apa yang dia lakukan, dia harus ikut kegiatan pelatihannya. Kegiatan pelatihannya harus dibimbing, diasah oleh instruktur yang mana? Instruktur yang hebat. Tempat pelatihannya di mana? Di balai-balai pelatihan kerja yang memiliki sarana prasarana dan sekaligus ada kurikulum pelatihan yang ditetapkan standarnya secara nasional. Di mana? Salah satunya di balai pelatihan vokasi dan produktivitas Pangkep. Tetapi kalau kita lalai di dalam hal mengasah, mempertajam skill dan kompetensi anak-anak kita, maka yang akan dibikin repot adalah bapak-bapak Kapolsek, bapak-bapak Kapolres. Kenapa? Pertanyaan ada lagi satu. Tuntutan perut begitu besar tidak bisa dipenuhi karena tidak mempunyai kemampuan skill apa-apa. Pertanyaannya adalah, sebentar malam atau besok saya mau makan siapa? Kalau sudah seperti ini, itulah yang berlaku di dalam kehidupan istilah ilmu hukum. Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lain. Pasti bapak-bapak aparat penegak hukum, bapak Kapolsek, bapak Dandim pasti repot karena akan ada homo homini lupus. Manusia bertanya mau makan siapa, bukan makan apa. Peran BPPP Pangkep dengan bergandengan tangan seluruh jajaran pemerintah di wilayah mitra binaan, insya Allah kita akan tekan itu. Kita antarkan anak kita untuk selalu bertanya mau makan apa, bukan mau makan siapa. Saya pikir dengan adanya semarak pelatihan vokasi 2023 ini, Pangkep, BPV Pangkep semakin memantapkan dirinya untuk meyakinkan saudara-saudara kita pada tahun 2024 kita akan buka kegiatan pelatihan sejak Januari mulai kita daftar, dan tentu melalui informasi kehadiran Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu pejabat yang hadir pada hari ini akan menyampaikan, oh ternyata Pangkep itu membuka pelatihan gratis. Jurusan-jurusannya sekian banyak. Instrukturnya hebat-hebat. Langsung dari unit pelaksana teknis pusat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selama kegiatan pelatihan kebutuhannya ditanggung. Termasuk asuransi BPJS semuanya dipikirkan. Ayo saya minta kepada seluruh saudara-saudara saya dari sekian kabupaten yang tadi kita sudah sebutkan, informasikan kepada anak-anak kita, informasikan kepada keluarga kita, informasikan kepada tetangga kita. Datang ikut pelatihan berbasis kompetensi di BPVP Pangkep. Selanjutnya ada juga temu alumni. Walaupun baru 4 tahun saya ikuti betul di grup, ada alumninya yang sudah menjadi wirausahawan, ada juga alumni Pangkep yang sudah bekerja di berbagai dunia usaha, dunia industri. Hari Senin sampai Kamis yang lalu saya jalan di Morowali dan Morowali Utara. Di sana ada perusahaan baru namanya Indonesia Huabao Industrial Park. Kemudian saya masuk di PT IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park. Apa yang saya minta kepada perusahaan itu? Tolong anak-anak saya, baik yang langsung dari BPV Makassar maupun dari Pangkep, dari Bantaeng maupun dilatih oleh Belkau PTD, pada saat masuk di sini diterima, dipertimbangkan untuk diterima. Saya tidak memaksa, tapi saya garansi bahwa lulusan kita insya Allah tidak akan mengecewakan pimpinan-pimpinan perusahaan yang sudah maju hebat dan sudah menjadi kota tersendiri di Morowali sana. Nah karena itu Pak Darsono bisa tindak lanjuti lagi untuk kunjungan ke sana supaya lulusan-lulusan kita terutama yang welding, yang listrik ini memungkinkan untuk bisa kita sampaikan, kita usulkan, dan sekaligus mereka bisa semakin tumbuh berkembang keterampilannya dengan bekerja di dunia usaha, dunia industri yang tersedia. Dan saya yakin di kawasan timur Indonesia dengan luas 3.500 hektar yang namanya PT IMIP itu sudah itu paling terbesar. Memungkinkan untuk anak-anak kita, daripada terlalu banyak ini, siapkan kita tenaga ahlinya yang dari balai ini untuk kita masuk ke sana mengantarkan anak-anak kita supaya mereka bisa berpartisipasi dalam kebutuhan industri tambang yang ada di sana. Yang terakhir terkait dengan pameran bazar pasar murah, ayo masyarakat terbuka untuk kita semua menghadiri kegiatan ini. Kita manfaatkan ini di samping saling silaturahmi
juga adalah ingin kita mengetahui peluang-peluang dan lowongan kerja apa saja yang disiapkan oleh berbagai dunia industri, dunia usaha. Insya Allah melalui job fair bisa kita temukan. Pada saat itu biasanya langsung terjadi interaksi antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja. Karena itu manfaatkan selama 3 hari ini, mulai hari ini sampai tanggal 26, bagi saudara-saudaraku yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Pangkep, Baru, Maros, Nrekang, Sidrap. Ayo ramai-ramai kita datang kunjungi di sini sekaligus melihat langsung seperti apa kegiatan di dalam semarak bulan vokasi BPVP Pangkep tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar awal dalam pembukaan semarak bulan vokasi tahun 2023 sekaligus peringatan hari ulang tahun BPVP Pangkep yang keempat tahun 2023 ini. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan atas restu kita semua Bapak Ibu pejabat yang sempat hadir, maka semarak pelatihan vokasi tahun 2023 dan peringatan hari ulang tahun BPVP Pangkep keempat pada hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2023 atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.